semua, perkenalkan, namaku Wangko. Nah, aku kali ini akan menceritakan suatu dongeng yang berasal dari Jepang, yaitu dongeng mengenai Momotaro, atau kalau diartikan adalah anak persik. Kita mulai ya. Pada suatu tempat di pegunungan, hiduplah seorang kakek dan nenek. Setiap harinya, sang kakek pergi ke gunung untuk mencari ranting kayu, sedangkan sang nenek pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Nek, kakek pergi dulu ya. Iya, kek. Hati-hati ya. Pada suatu hari, ketika sang nenek sedang berada di sungai, tiba-tiba saja ia melihat buah persik yang berukuran sangat besar hanyut terbawa arus sungai. Tanpa berpikir panjang, si nenek langsung saja mengambil buah persik yang hanyut tersebut tanpa memedulikan siapa pemiliknya. Mendapati buah persik tersebut sangat besar, sang nenek pun sangat gembira. Wah, astaga, buah persik itu sangat besar. Wah, ini bisa buat makan kami nanti malam. Kemudian ketika malam tiba, sang kakek pulang ke rumah. Sang nenek langsung memamerkan buah persik besar tersebut kepada sang kakek. Gak hal itu, sang kakek juga sangat terkejutnya seperti sang nenek. Tapi juga senang, karena dengan itu mereka bisa makan enak malam itu. Wah, buah persik itu besar sekali ya. Iya dong kek, tadi nenek nemu di sungai. Kira-kira nih bisa makan berapa lama ya? Ketika sang nenek tengah memotong buah persik tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara bayi menangis. Melihat hal tersebut, kakek dan nenek sontak langsung kaget karena dari dalam buah persik muncul sesosok bayi laki-laki. Karena mereka tidak memiliki seorang anak, mereka pun menjadi sangat bahagia. Mereka pun menamai anak tersebut dengan nama Momotaro, atau bisa diartikan sebagai anak persik. Anak ini lucu sekali ya, kek. Namanya siapa ya? Bagaimana kalau namanya Momotaro saja? Momo itu kan persik, Taro itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dari buah persik. Momotaro ya? Wah, boleh, nama yang unik. Singkat cerita, Momotaro kini tumbuh menjadi sosok anak yang sehat dan kuat. Suatu hari ketika Momotaro berjalan-jalan bersama sang kakek di desa, ada seorang pria yang menghampiri mereka berdua. Pria tersebut menceritakan kalau mereka harus berhati-hati jika sedang berada di desa, karena beberapa waktu yang lalu muncul para oni atau monster yang datang memporak-porandakan desa dan mengambil dan merampas semua harta benda mereka. Momotaro yang mendengar hal ini sontak saja tidak terima. Nah, ternyata Momotaro ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi selain dia lahir dari persik, dia juga ternyata kuat, walaupun dia masih kecil. Akhirnya, Momotaro pun berkeinginan untuk melawan para oni dan mengambil semua barang rampasan yang diambil para oni tersebut. Tentu saja, sang kakek dan nenek pun melarang Momotaro untuk pergi, karena mereka khawatir. Tapi karena terus bersikeras, akhirnya kakek dan nenek pun merelakan Momotaro untuk pergi ke tempat para oni berada, yaitu di Pulau Oni. Keesokan harinya, Momotaro bersiap untuk pergi ke Pulau Oni. Karena Momotaro akan melakukan perjalanan jauh, pagi-pagi benar sang nenek membuat banyak sekali kue kibidango sebagai bekal makanan untuk Momotaro di perjalanan nanti. Sedangkan sang kakek membuatkan sebuah papan nama besar untuk Momotaro yang bertuliskan Nipponichi atau Jepang 1. Momotaro berpamitan dan kemudian memulai perjalanan menuju Pulau Oni. Tak lama berjalan, tiba-tiba saja datang seekor anjing menyapa Momotaro dan menanyakan isi dari kantong makanan yang dibawa oleh Momotaro. Mendengar hal tersebut, kemudian Momotaro mengatakan bahwa di dalamnya terdapat kue kibidango yang rasanya sangat enak. Si anjing kemudian meminta kue kibidango tersebut dari Momotaro dan Momotaro memberikannya secara cuma-cuma. Sang anjing menikmati dengan lahap kue kibidango pemberian Momotaro. Usai menikmati kue kibidango tersebut, Momotaro mengatakan kepada sang anjing bahwa dirinya hendak pergi ke Pulau Oni.
Mendengar hal itu, kemudian sang anjing berkata, "Wuf, wuf, kalau begitu, aku akan ikut denganmu ke Pulau Oni, Momotaro." Momotaro kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Oni bersama sang anjing. Tak lama mereka berjalan, muncul seekor kera yang juga menghampiri Momotaro dan menanyakan apa isi kantong yang dibawa Momotaro. Momotaro pun mengatakan kalau itu adalah kue kibidango. Sang kera meminta dan kemudian Momotaro memberikan kue kibidango itu kepada sang kera. Lalu kemudian sang kera pun berkata, "Kalian mau pergi kemana?" "Kami mau pergi ke Pulau Oni untuk membasmi para Oni yang telah menghancurkan desaku." "Aku mau ikut dong, karena kamu telah memberikan kue kibidango padaku." Akhirnya, sang kera, sang anjing, dan juga Momotaro berjalan bersama menuju ke Pulau Oni. Setengah perjalanan sudah dilalui. Kemudian ketika mereka beristirahat, tiba-tiba datang seekor burung kiji. Burung itu tertarik dengan kue kibidango yang dibawa oleh Momotaro dan meminta kue kibidango tersebut dari Momotaro. Momotaro memberikan kue kibidango tersebut dan mengatakan bahwa dirinya hendak pergi ke Pulau Oni untuk melawan para Oni. Dengar hal itu, kemudian burung kiji berkata, "Kak, saya ingin pergi bersamamu, Momotaro." Momotaro akhirnya melanjutkan perjalanan bersama dengan anjing, kera, dan burung kiji. Untuk bisa mencapai Pulau Oni, Momotaro harus menyeberangi lautan yang sangat luas. Sesampainya di tepi laut, Momotaro bersama ketiga hewan tersebut menaiki perahu untuk mencapai Pulau Oni. Burung kiji yang bisa terbang bergegas pergi terlebih dahulu ke Pulau Oni. Disusul kemudian Momotaro bersama anjing dan kera yang menaiki perahu mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, sang anjing menanyakan kepada Momotaro apakah Pulau Oni jaraknya masih jauh. Mendengar hal tersebut, burung kiji mengatakan bahwa Pulau Oni sudah dekat dan di sana para Oni sedang berpesta. Tak lama berselang, akhirnya kapal yang dinaiki Momotaro sampai di tepian Pulau Oni. Bersama dengan anjing, kera, dan burung kiji, mereka kemudian memasuki Pulau Oni, tempat di mana para Oni berada. Para Oni yang sedang berpesta tampak tengah kelelahan berpesta dan tidak sadarkan diri. Ada yang menyanyi dengan suara keras, ada yang tertidur, dan ada pula yang tertawa lepas tanpa sebab. Melihat hal itu, Momotaro berpikir ini adalah saat yang tepat untuk melawan para Oni. Momotaro kemudian berteriak dengan lantang di depan para Oni yang sedang mabuk tersebut, sambil membawa papan bertuliskan Nipponichi. Momotaro mengatakan, "Saya adalah orang yang paling kuat di desa. Lihat tulisan ini. Tertulis bahwa saya adalah nomor 1. Kau nomor 1. Jangan bercanda, anak kecil." "Hei, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku Momotaro. Namaku Momotaro." Para Oni menjadi sangat kaget melihat kedatangan Momotaro. Singkat cerita, mereka akhirnya terlibat dalam pertarungan. Sang anjing berusaha melawan Oni dengan menggigit para Oni dengan giginya yang tajam. Sang monyet melawan para Oni dengan cakaran tangannya, sedangkan burung kiji melawan para Oni dengan mereka dengan paruhnya yang kuat. Dalam sekejap saja, Momotaro berhasil melawan para Oni, dibantu dengan 3 hewan yang datang bersamanya. Para Oni kemudian menangis dan meminta ampun kepada Momotaro. Momotaro kemudian mengancam para Oni dan menasihati mereka agar jangan lagi berbuat hal buruk pada penduduk desa. Kalau mereka berbuat hal buruk kembali, mereka akan berhadapan dengan Momotaro. Akhirnya, Momotaro berhasil mengalahkan para Oni dan mengambil semua barang milik penduduk desa yang diambil oleh mereka. Momotaro pun kembali ke desa dan disambut oleh sambutan riuh penduduk desa. Mengetahui bahwa Momotaro masih hidup dan berhasil mengalahkan para Oni, sang kakek dan nenek menjadi sangat bangga dan juga senang. Kini penduduk desa bisa hidup tenang dan damai tanpa ada gangguan dari para Oni jahat. Nah, bagaimana teman-teman? Kisahnya seru kan? Bagaimana Momotaro ini juga Momotaro ini kan dia lahir dari buah persik, tapi ternyata dia juga memiliki kekuatan luar biasa untuk walaupun dia hanya anak kecil gitu kan. Terus dia melawan kejahatan, melawan para Oni yang semena-menanya datang ke desa mereka, kemudian merampas barang-barang para penduduk desa. Lalu kemudian Momotaro pergi ke Pulau Oni, lalu dia bersama teman-teman hewannya melawan para Oni dan mengambil kembali barang-barang yang dirampas oleh para Oni gitu kan. Ini sebenarnya cukup menarik sih, cukup seru sih. Nah,
Tapi dari kisah ini apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, kalau menurut aku pribadi nih, yang dapat kita pelajari itu adalah janganlah pernah kita ragu untuk berbagi kepada sesama apapun hal yang kita miliki. Terlebih selama kita mampu dan bisa untuk melakukannya. Karena kalau misalkan kita menabur sedikit kebaikan saja, maka nanti kita juga akan mendapatkan kebaikan kembali. Hal ini terlihat dari Momotaro yang dia membagi kue kibinango kepada anjing, kera, dan juga burung. Di mana akhirnya mereka bertiga membantu Momotaro untuk melawan para Oni. Dan mereka juga melakukannya itu tanpa paksaan. Momotaro hanya mengatakan kalau dia ingin ke Pulau Oni untuk mengalahkan para Oni. Lalu kemudian ketiga temannya tersebut, tiga teman hewannya itu menawarkan diri untuk membantu Momotaro, ya kan? Nah, tapi juga, tadi kan aku sudah bilang ya kalau kita itu juga harus membantu sama. Nah, kita membantunya itu jangan mengharapkan imbalan, jangan melakukannya karena pamrih. Karena kalau kita melakukan kebaikan tapi karena pamrih, tidak ikhlas melakukannya, maka biasanya ya kita tidak akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Biasanya hanya berputar di situ-situ saja gitu. Jadi kita harus membantu sesama, berbagi kepada sesama dengan tulus dan tanpa mengharapkan pamrih. Niscaya kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia dan bermakna bagi orang lain. Baik, itu saja teman-teman dongeng dari aku. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Nah, jangan lupa nih di like dan juga di komen ya teman-teman. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Dadah!